Audio Jungle. 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 Teknologi adalah cipta karsa manusia untuk memudahkan kehidupan dan berperan bagi peradaban manusia ke depan. Teknologi adalah sesuatu hal yang dapat membantu manusia atau orang-orang dalam bekerja, berkomunikasi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Istilah teknologi berasal dari Yunani yaitu yang berarti kerajinan, dan logia berarti studi tentang sesuatu. Beberapa contoh teknologi adalah teknologi informasi, teknologi medis, bioteknologi, dan lain-lain. Sebagai cabang teknologi jangka panjang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan penelitian. Begitu juga manfaatnya. Mari kita lihat manfaat teknologi informasi di beberapa bidang utama kehidupan sehari-hari. Macam-macam teknologi di bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, perusahaan, sektor perbankan. Dalam bidang pendidikan, teknologi dalam bidang pembelajaran harus-menerus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman. Berbicara teknologi informasi, bagi kita yang sering browsing menggunakan internet sehari-hari, maka teknologi informasi adalah komunikasi sering dijumpai. Kombinasi teknologi audio, data, audio atau video, dan internet. Internet merupakan sumber belajar dan sebagai alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh. E-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang diinginkan sebagai pemenuhan kebutuhan di bidang informasi yang kita butuhkan. Kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan salah satunya ialah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Contoh lainnya ialah digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien.
Bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pula untuk sarana perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, e-dagang atau juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database, e-surat atau surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. Perusahaan, penerapan teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, misalnya penerapan enterprise resource planning ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Begitu luas penggunaan IT saat ini. Pernahkah kita berpikir atau mendefinisikan IT dalam konteks ilmu yang membahas IT dari sisi manfaat bagi kehidupan kita saat ini? Akan beda arti IT dalam kehidupan 15 atau 20 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Pada saat itu kita terbayang keberadaan IT yang kita kenal 30 tahun yang lalu, termasuk menggunakan telepon umum. Komputer saat itu masih Pentium 2. Kalau kita mengoperasikan komputer, tentu kita harus menyiapkan disket DOS, disket sistem, dan disket kerja. Sangat repot bila dibandingkan saat ini. Saat ini kalau kita mau mengoperasikan aplikasi, kita tinggal hidupkan komputer, pilih dan klik aplikasi yang akan kita jalankan sesuai kebutuhan. Simpan, print, menyimpan file sangatlah mudah, tidak perlu repot-repot. Flash disk dengan ukuran kapasitas yang cukup besar sesuai dengan kebutuhan kita bisa kita dapatkan di banyak tempat dan sangat praktis membawanya. Menyinggung internet sebagai layanan akan lebih mudah dan praktis bagi kita saat ini. Siapapun bisa menikmati kecanggihan internet. Mulai dari browsing informasi sampai pada asiknya bermain game, kita dimanjakan dengan segala kemudahan yang diberikan oleh jasa layanan ini. Internet sebagai konsumsi masyarakat modern penuh dengan kemudahan dengan segala aspek yang ditimbulkannya. Dalam konteks ilmu, penulis tidak ingin membahasnya dan dari dampak negatif sebuah kemajuan. Karena Tuhan telah menciptakan alam ini dengan berpasang-pasangan. Dalam konteks internet sebagai kemajuan zaman, dampak negatif sebagai lawan positif dari sebuah kemajuan harus kita hindari, karena kita harus tahu bahwa negatif sebagai dampak sebuah kemajuan sekaligus pasangannya. Sadarkah kita dengan hal tersebut? Dalam hal ini kita harus menggunakan kecerdasan dalam menggunakan IT tersebut. Dengan kata lain, bahwa mengoperasikan IT harus dibekali dengan ilmu, dan tentu keilmuan itu adalah ilmu yang bermanfaat dari sebuah kemajuan IT itu sendiri. Ada juga statement lain yang mengharuskan kita untuk berubah mengikuti kemajuan, karena barang siapa yang tidak dapat mengikuti kemajuan tersebut maka sudah pasti akan tergerus oleh kemajuan di sekitar kita dan akan menjadi penonton dari abad kemajuan itu sendiri. Eksistensi manusia dan kebudayaannya merupakan sumber inspirasi yang tiada habis-habisnya bagi manusia untuk mengembangkan kreasi-kreasi baru bagi kebaikan dan kesejahteraan hidupnya. Begitu disampaikan oleh Rafael Ragamaran dalam bukunya berjudul Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar. Di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Sektor perbankan. Dalam dunia perbankan,
Contoh penerapan teknologi informasi adalah telah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Bahkan penarikan uang, pengecekan saldo hingga transfer antar bank melalui mesin ATM juga merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Kesimpulan dari semua materi yang kami sampaikan adalah teknologi itu sangat luas dan merujuk kepada beberapa cabang ilmu dan penelitian. Contohnya, teknologi informasi, bioteknologi, dan lain-lain. Seperti di bidang pendidikan yang terus-menerus mengalami perkembangan zaman, di bidang kesehatan salah satunya ialah sistem yang berbasis smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Dalam dunia bisnis, dapat pemanfaatan pula untuk sarana perdagangan secara e-commerce. Dalam bidang perusahaan, teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawan. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, misalnya penerapan enterprise resource planning atau ERP. Dalam dunia perbankan, penerapan teknologi informasi adalah telah diterapkan transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking.